Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai topologi jaringan. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri dari ujung sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Yola Cantika Amanda dengan NIM 43. Saya Ginanjar Cahyo Nugroho dengan NIM 63. Saya Surandi Suraja Putra dengan NIM 45. Saya Najwa Hawalinia dengan NIM 65. Saya Pasha Del Fitri dengan NIM 47. Oke, mungkin itu hasil perkenalan dari kami. Mungkin langsung saja kita ke hasil diskusi kami. Baik, saya di sini bakal ngejelasin routernya. Nah, kita di bawah nih ya, berenable. Saya coding dulu. Terus, configure terminal. Kita enter. Tuh, udah kan? Terus tuh kita interface gigabyte 0 per 0 maksudnya. 0 baru kita enter lagi. Baru no shut down. Baru enter lagi. Baru ke interface. Ntar saya i-nya ketinggalan. Interface gigabyte 0 per 0 yang 10 titik 10 saya titik 10 baru enter. Bentar, 10-nya nggak di spasi, ntar saya salah. Coba lagi. Nah, begini. Terus tuh encapsulation baru dot on queue terus 10 baru enter, terus lalu ke interface-nya, IP address-nya yaitu 192.168.10.1 lalu sama 255.255.192. Enter. Terus tuh kita ke interface-nya lagi, sini kita ganti jadi 20. Enter lagi. Ganti jadi 20 juga. Baru ke IP address-nya. Nah, kita ganti belakangnya. Yang pertama itu yang satu ini jadi 65. Nah, coba kita enter. Baru kita ke interface-nya lagi. Kita ganti 20-nya menjadi 30. Lalu kita samakan lagi encap-nya. Encap-nya jadi 30 juga. Lalu IP address-nya. Nah, belakangnya kita ganti yang ini. Jadi 29 sama jadi 224. Enter. Baru kita end. Ini baru kita nah, udah. Jadi yang saya tulis tadi itu kan awal-awal kita codingannya tuh pertama tuh harus enable dulu, terus tuh configure terminal, baru ke interface gigabyte 0 per 0-nya, baru no shutdown, baru interface gigabyte 0 per 0 10, ditambahin ini salah jadi nggak usah pakai spasi ya. Terus tuh pakai encapsulation-nya dotnya 10 juga. Nah, sisanya tinggal ngubah IP address-nya sama gigabyte 0 per 0-nya yang belakangnya itu jadi 20, jadi 30, terus baru kita end, baru kita write. Nah, itu aja. Itu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara codingan konfigurasi di switch-nya. Oke, mungkin kita langsung masuk ke CLI-nya. Jadi yang pertama, agar CLI-nya ini bisa terkonfigur, saya bakal melakukan enable, yaitu seperti codingan ini yang saya arahkan ini.
Jadi pertama tuh bakal enable dahulu, lalu setelah itu saya bakal ngetik configure terminal sama seperti sebelumnya. Di enable dulu baru configure terminal. Jadi enable ini gunanya untuk menyalakan switch-nya. Lalu dikonfigurasi lalu masuk ke bagian konfigurasi terminal. Oke, mungkin langsung ke tahap selanjutnya, yaitu pertama kita bakal buat pilannya dulu. Jadi di sini kan di sini total ada 3 pilan. Jadi kita bakal masukkan 3 pilan itu. Pilan pertama ada pilan 10, namanya kita kasih nama admin. Lalu yang kedua ada pilan 20, namanya kita kasih nama akademik. Lalu ada pilan 30 yaitu server. Selanjutnya setelah kita mengasih nama dari masing-masing pilannya itu, kita mulai atur di bagian pilannya. Jadi kita mulai dari interface range fast ethernet 0/2 sampai 5. Jadi maksudnya 0/2 sampai 5 ini itu tuh di bagian ininya ya. Ini di bagian sambungannya, yaitu PC 0 di sini tersambung ke fast ethernet 02. Nah, kalau PC 2-nya ini dia tersambung ke fast ethernet 04. Di PC 1 ini dia tersambung di fast ethernet 03. Bisa dibilang begitu. Jadi interface range fast ethernet 02 sampai 05. Lalu setelah itu di enter. Lalu setelah itu bakal langsung melanjutkannya yaitu switch port mode access. Lalu setelah itu switch port access pilan 10. Lalu setelah melakukan pilan 10 ini, kita lanjut ke pengaturan pilan 20 yaitu interface range fast ethernet 0/5 sampai 7. Ini yang dimaksud sama seperti yang tadi. Itu tuh di PC 3-nya nih tersambung di fast ethernet 05. PC 4-nya ini tersambung di fast ethernet 06. Di PC 5-nya ini tersambung di fast ethernet 07. Ya, jadi bisa dibilang begitu. Jadi interface range-nya ini jadi 5 sampai 7 itu karena tadi pengaturan dari PC 3, PC 4 dan PC 5-nya itu 5 sampai 7. Selanjutnya switch port mode access. Lalu setelah itu switch port access pilan 20. Jadi begitu pengaturan pilan 20. Nah, untuk pilan 30 ini juga sama. Interface range fast ethernet 8 sampai 9. Kenapa saya pilih 8 sampai 9? Ya karena saya menaruh server ini di fast ethernet 8. Start. Nih. Oke, mungkin langsung kita ke selanjutnya, yaitu sama seperti pilan 20 dan pilan 10. Kita mode akses dulu switch portnya, lalu setelah itu switch portnya kita akses ke pilan 30. Nah, lalu setelah itu, setelah kita konfigurasi dari pilan 10, 20, dan 30-nya, selanjutnya itu kita ke interface fast ethernet 01 dulu, baru switch port mode terang. Nah, lalu setelah itu kita tinggal ketik N untuk mengakhiri dari codingan kita, lalu setelah itu kita ketik bright. Lalu jika memang sudah selesai, maka dia otomatis akan bisa tersambung di antar pilannya ini. Oke, mungkin saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian pilan 10, bagian admin. Di sini ada 3 PC admin, yaitu ada PC 0, PC 1, dan PC 2. PC ini masing-masing sudah ada IP-nya, subnet sama gateway. PC 0 itu IP-nya 192.168.10.2. Baru subnetnya itu 255, 255, 255, dan 192. Baru gateway-nya 192.168.10.1. Baru PC 1 IP-nya ada 192, 168, 10, dan 3. Baru subnet masknya ada 255.255.255.192. Baru gateway-nya ada 192.168.10.1. Baru yang terakhir PC 2 IP-nya ada 192.168.10.4. Subnet masknya sama. Gateway-nya juga sama.
Baik, langsung saja kita coba ping salah satu PC. Kita masuk ke Command Prompt, baru kita ping. Kita ping PC 2, yaitu ping 192.168.10.4. Mau ya? Baru selanjutnya kita coba ping ke pilihan selanjutnya, yaitu pilihan 20. Kita coba contoh pakai PC 4. Nih, dengan IP 192.168.10.67. Kita coba ping 192.168.10.67. Oh, sebentar. Refresh. Oke. Mau ya? Udah. Baik, segitu saja dari saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan yang bagian pilihan 20, bagian akademik. Nah, di pilihan 20 ini ada 3 PC. Ada PC 3, 4, dan 5. Di IP PC 3 ini ada 192, 168, 10, 66, subnetnya 255, 255, 255, 192, gateway-nya 192, 168, 10, 65. Di PC 4 ini ada IP-nya 192, 168, 10, 67. Subnetnya ini sama kayak PC 3 tadi, gateway-nya juga sama. Di PC 5-nya ini ada IP-nya 192, 168, 10, 68. Subnetnya sama, gateway-nya sama. Selanjutnya kita akan coba di VLAN yang 20 dulu. Kita coba yang di PC 3 dengan kita tulis ping 192.168.10.66. Kita enter. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita coba yang di VLAN yang 10 ini. Kita coba di PC 1. Ping 192 titik 10. Kita enter. Nah, di sini sudah berhasil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan bagian yang terakhir, yaitu server PT, yaitu VLAN 30. Server sendiri itu dia berguna sebagai menyimpan data untuk data paket dan pelanggan. Kemudian dia juga bisa memproses permintaan pengguna seperti login, input, atau cek status. Kemudian dia juga bisa mengatur keamanan dan hak akses, mensinkronisasi data banyak pengguna. Dan yang terakhir, dia juga bisa menjalankan sistem pada aplikasi agar bisa diakses secara online. Nah, VLAN 30 ini, server ini memiliki IP sendiri, yaitu 192.168.10.30. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasi VLAN 30 dengan VLAN 20 dan VLAN 10. Jadi kayak gini. Nah, yang pertama kita akan coba ping di VLAN 10 yang PC 1. Kita ping saja. Terus 92.1 nomor 10. Baik, sudah berhasil. Kemudian kita sambungkan ke VLAN 20. Kita ambil yang PC 5 saja. Udah? Belum. Gagal, dia gagal.
Baik, saya salah. Itu 8-nya ternyata terdouble ya. Baik, kita ulangin dulu ya. Astagfirullah. Tunggu prosesnya sebentar. Request. Nah, ini yang terakhir ini berhasil juga ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, itu hasil dari Diskusi kami. kami dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan kami mengucapkan selamat Ramadan dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.